Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, di chapter berikut ini Miss harus recording lagi ya teman-teman, karena Miss masih posisi berada di kampung halaman dan tidak memungkinkan untuk langsung Zoom online bersama kalian. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman semua, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan melalui recording ini bisa dipahami. Dan apabila kalau ada pertanyaan setelah ini boleh ditanya langsung melalui japri ke WA Miss, atau kalian bisa tanya ke kolom komentar yang ada di Google Classroom. Baik, ini kita akan masuk ke bagian CV atau kurikulum vitae. Setahu Miss, kalian sudah pernah bikin CV ya kan untuk magang kemarin, dan itu versi bahasa Indonesianya. Jadi hari ini adalah materi CV dalam bahasa Inggrisnya. Sebenarnya juga bisa untuk bahasa Indonesia ya, tinggal diganti ke bahasa Indonesia gitu. Jadi ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya teman-teman. Misalkan share screen dulu. Baik. Nah, jadi memang untuk CV, ini nanti akan Miss masukin ke Google Classroom di modul chapter 22. Nah, untuk di sini, nanti homework-nya tugasnya kalian bikin CV, tapi bikin aja semampu kalian dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya memang agak bingung atau masih belum ngerti gitu dengan penjelasannya, yang penting bikin aja dulu. Karena nanti di minggu pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas kembali, dan misalkan cek kembali, Miss akan kasih kritik, masukan dan saran gitu ya, apa aja yang masih kurang. Jadi yang penting dibikin aja dulu. Nah, di sini nanti Miss akan kasih beberapa link yang mempermudah kalian untuk membuat CV dalam bahasa Inggrisnya seperti biasa. Jadi silahkan ditonton video ini dari awal sampai selesai supaya kalian bisa bikin CV-nya jadi lebih mudah gitu. Karena kita akan menggunakan ala-ala banyak kopas gitu ya. Yang pertama, kita akan bikin CV-nya dengan Canva, aplikasi Canva. Mungkin sudah ada yang biasa menggunakan Canva ya, nanti juga kelas digital marketing kita juga akan banyak menggunakan Canva. Nah, di Canva ini kalian bisa buka pakai laptop atau pakai handphone, bebas ya, sama aja. Di sini Miss pakai laptop ya untuk contohnya. Dan ini udah Miss kasih link yang udah langsung menuju template kurikulum vitae. Jadi ketika kalian buka ini, maka nanti akan muncul template seperti ini. Jadi kalian tinggal pilih-pilih templatenya. Ini ada yang pro, ada yang gratis ya. Kebetulan punya Miss ini yang pro ya, teman-teman. Jadi kebuka semuanya. Nah, nanti kalau misalnya bingung kok punya Miss banyak, punya saya sedikit, karena mungkin kalian ambil yang akun gratisnya. Kalau kalian mau pakai yang berbayar, itu bisa bayarnya per bulan, atau kalian bisa cari di Shopee ya. Ada tuh yang sharing gitu ya, yang bisa lebih murah. Nah, jadi ini kalau kalian pro kebuka semua, tapi kalau yang free ya ada beberapa template saja yang bisa kalian pakai. Tapi free pun banyak ya. Ini juga banyak nih, seperti ini nih free, gratis gitu, kalian bisa pakai gitu. Jadi nggak harus berbayar juga. Nah, pilih salah satu template yang gratis yang bisa kalian pakai. Kemudian klik saja. Nah, kita akan bikin isinya. Misalnya kalian klik yang ini misalnya gitu ya, nanti akan kebuka. Kalau di handphone sama aja ya, teman-teman ya, kalian klik yang mana gitu, akan kebuka. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya sudah isiannya udah mantep banget nih ya, udah isian CV, contohnya udah dengan ininya, tapi isinya pasti harus disesuaikan dengan yang punya kita, gitu kan. Nggak mungkin kita namanya misalnya Priano gitu, kita mengajukan sebagai Noah gitu kan, Schumacher gitu kan, nggak nyambung ya. Jadi disesuaikan dengan data punya kita. Nah, di sini nanti Miss akan pilih, nah ini kebetulan yang punya Miss gitu ya. Oke, yang punya Miss pakai yang hitam kuning gitu, seperti ini. Nah, di tugas kelas ini juga Miss kasih kalian link barcode ya teman-teman. Jadi nanti supaya kalian bisa bikin barcode sendiri, terserah bebas mau menuju ke media sosialnya, mau menuju ke WhatsApp-nya gitu. Yang penting kita coba bikin barcode supaya nanti di kurikulum vitae kalian jadi ada barcode-nya seperti ini. Gitu. Biar keren. Jadi HRM ketika dia mau menghubungi kalian atau mau buka media sosial kalian, dia nggak perlu ngetik, dia tinggal scan barcode yang ada di sini. Gitu ya. Kemudian di sini juga Miss akan kasih kalian link CV Personal Profile Example. Nah, di sini teman-teman kalian bisa bisa klik link ini, terus kalian akan lihat gitu banyak banget kalimat-kalimat untuk profile
yang bisa kalian copy paste gitu. Kalian bisa bisa modifikasi, bisa jadikan referensi, bahkan bisa kalian copy paste sebagian gitu ya, sesuaikan dengan diri kalian sendiri gitu. Nah, ini mau di copy paste bisa, mau diganti-ganti sesuai dengan diri kalian bisa gitu ya. Di kalimat ini misalnya kita kita copy paste, masukin ke dalam format punya kita. Nah, masukin di sini nih. Langsung ya, mau diedit juga boleh sesuaikan dengan punya kita. Di sini ceritanya I am a punctual and motivated individual. Saya seorang yang tepat waktu dan individual yang self motivated lah gitu, termotivasi gitu ya secara mandiri. We are able to work in a busy environment and produce high standards of work, yang mampu untuk bekerja di lingkungan yang sibuk dan juga memproduksi atau membuat pekerjaan dengan standar yang menyelesaikan pekerjaan dengan standar yang tinggi. I am an excellent team worker. Saya adalah pekerja tim yang baik and I'm able to take instruction from all levels. Dan saya juga mampu untuk menerima segala instruksi atau perintah dari semua level and build up a good working relationships, dan membangun hubungan yang baik with all colleagues, dengan semua rekan kerja. I'm flexible, saya flexible, reliable. Reliable ini bisa apa ya? Bisa bertanggung jawab gitu ya. Aduh, Miss lupa tuh bahasanya kita gitu. Pokoknya kita bisa mengandalkan dia. Oh, bisa diandalkan ya, bisa diandalkan, and possess excellent timekeeping skills, dan memiliki kemampuan dalam manajemen waktu gitu ya dengan baik atau menghemat waktu lah gitu. Nah, kemudian kalian bisa pakai foto kalian di sini, fotonya yang formal, tapi juga nggak yang pas foto terus juga gitu. Kalian boleh fotonya itu senyum, agak miring sedikit fotonya gitu ya, menyamping lah gitu boleh. Yang penting formal ya, dan jangan sampai foto selfie, intinya gitu. Nah, kemudian setelah foto, kalian bisa tambahkan personal data. Ini data personal seperti tempat tanggal lahir, kemudian tinggi badan, agama, dan juga status. Kalau status, kalau kalian sendiri berarti single, kalau udah menikah berarti married. Kontak ini adalah di mana kalian bisa dihubungi, alamatnya di sini nomor 8 ya. Jalan Belitung Laut nomor 8, ditulis 8 Belitung Laut Street, RT 1, RW 3, Palangkaraya ceritanya ya, Sentra Kalimantan atau Kalimantan Tengah. 70116 ini adalah kode posnya. Kemudian email, nomor telepon, eh, Instagram kalian atau Facebook, bebas ya kalian pakai sosial media yang mana. Kemudian kalau punya LinkedIn, kasih LinkedIn-nya bagusnya ya. Kemudian hobbies, hobbies itu adalah hobi. Di sini kalian boleh taruh 2, 3, atau 5 lah, tergantung kalian hobinya. Di sini contohnya ada traveling, fotografi, and reading ya. Oke, ini mohon maaf agak berisik ya karena lagi di rumah ya teman-teman, lagi siap-siap acara buat 7 harian ya. Jadi mohon maaf kalau ada backgroundnya agak-agak rame ya. Oke, kita lanjut. Ini ada traveling, ada fotografi, ada reading. Jadi jalan-jalan gitu ya, fotografi sama membaca. Nah, ini barcode-nya tadi. Nanti kita akan bikin barcode-nya. Nah, kemudian di sini nama. Sebenarnya untuk posisinya kanan apa kiri, Miss? Bebas. Sesuaikan dengan template-nya. Mau kanan, mau kiri juga bebas gitu ya. Namanya mau di kanan di kiri. Nah, di sini ceritanya Selena Gomez. Accounting officer ini biasanya ini ditulis sesuai dengan jabatan yang pengen kalian lamar. Misalnya kalian mau ngelamar sebagai staff accounting, berarti accounting officer di situ. Atau kalian bisa tulis kalau ini fungsinya bukan buat melamar pekerjaan, kalian bisa tulis sebagai identitas diri kalian. Misalnya kalian menganggap diri kalian itu sebagai orang yang ahli dalam bidang accounting, kalian bisa tulis itu accounting gitu ya, atau kalian ahli dalam bidang desain, kalian bisa tulis di situ graphic designer gitu ya. Kalau itu bukan buat ngelamar kerja, tapi buat ngelamar kerja biasanya ditulis sesuai dengan posisi atau jabatan yang kalian tuju. Nah, kemudian selanjutnya kalian tuliskan education atau pendidikan kalian. Pastinya semuanya yang terakhir LTBIS ya untuk yang di sini. Nah, LTBIS Lembaga Teknologi Informasi dan Bisnis. Jurusannya apa? Kalau kalian akuntansi komputer berarti Office Accounting. Kalau administrasi perkantoran berarti Office Administration. Kalau manajemen informatika komputer berarti Informatics and Computer Management. Sesuaikan dengan jurusannya. Kemudian untuk masuknya ini ada Agustus 2021 ya, August 2021 sampai September 2022. Sama ya kalau ini. Kemudian sekolah terakhirnya di SMA mana atau SMK mana atau MA mana ditulis. Ya, misalnya SMA N1 Layangan Paget gitu ya. Jurusannya apa? Nah, kalau SMK kan biasanya ada TKJ, ada akunting gitu kan, ada mesin gitu, tata boga, tata busana. Nah, kalau ini contohnya jurusannya di IPS gitu. Jadi majoring in social science. Jadi bahasa Inggrisnya
IPS itu social science. Kalau IPA Kak, cari di Google ya. Kemudian ceritanya masuknya Agustus 2018, kemudian lulus di Juli 2021 ya. Work experience atau pengalaman kerja. Nah, ini kita ceritanya nih cuma pernah sekali, itu pun pas magang. Jadi tulis aja, misalnya pernah magang. Selama LTBIS kan pasti magang tuh 2 bulan. Jadi ceritanya kita magangnya di Tata Optima Property nih. Kalian boleh sama, boleh diganti ya. Halu aja nggak apa-apa. Kan masih belum juga gitu ya. Ini kan buat latihan aja. Jadi silakan halu mau di sini Google ceritanya bebas ya. Intern ini maksudnya magang gitu. Kalau misalnya kalian pernah punya pengalaman kerja beneran dan bukan magang, nggak usah pakai intern, langsung aja misalnya posisinya sebagai accounting officer gitu, tulis aja gitu ya, nggak usah pakai intern ini karena dia magang. Kalau nggak magang hapus aja internnya. Durasinya dari kapan ke kapan gitu. Ini ceritanya dia magangnya dari 1 Juni sampai 31 Juli. Kalau ternyata ini pengalaman kerja Miss selama 3 tahun, nah berarti dari kapan masuknya terus selesai resign-nya atau berhentinya sampai kapan. Kemudian di sini ada sertifikat. Sertifikat ini adalah sertifikat pendukung. Nah, biasanya kalau di LTBIS itu pasti kalian dapat sertifikat pendukung kompetensi gitu ya. Nah, di sini contohnya kalian ngambilnya office application. Rata-rata semuanya sih anak LTBIS itu apapun jurusannya ini wajib ngambil OA ini ya kan, office application ini. Jadi ceritanya udah kalian lulus aja lah uji kom gitu kan, udah amin gitu ya. Lulus uji kom office application dari mana nih yang meluluskannya? Meluluskannya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP ya. Kapan tuh lulusnya? September 2022 ceritanya gitu. Terus ini pernah ikut pelatihan gitu ya secara online. Nama pelatihannya apa? Basic Digital Marketing ceritanya ya. Kalau kalian pernah punya pelatihan online yang lain masukin aja ya. Ini boleh sebanyak-banyaknya, yang penting cukup 1 halaman ini ya. Oke, tapi kalau memang misalnya banyak banget bisa sampai 2 halaman sih kalau punya miss gitu. Tapi kalau untuk lamar kerja secukupnya ya, disesuaikan dengan yang dilamar. Di sini kalau kalian nggak pernah punya ikut pelatihan, kalian pakai aja yang ini, sementara basic digital marketing. Tapi kalau ada yang pernah punya pelatihan sebelumnya, silahkan pakai yang punyanya masing-masing gitu. Ini nama pelatihannya, kemudian Google di sini nama penyelenggaranya gitu ya. Ini ada Google, ada Digital Entrepreneurship Academy, ini dua-duanya adalah penyelenggaranya. Kapan ini pelatihannya? September 2022 contohnya. Kemudian kita tuliskan software yang kita miliki atau yang kita kuasai. Misalnya di sini Word, Excel, PowerPoint ini pasti. Kemudian ada Photoshop, Corel Draw, Adobe Premiere, bebas lah ini software apa yang kalian kuasai. Yang sebelah kanan ini adalah ukuran gitu ya, seberapa mahir kita. Ada yang biasanya pakai angka, persen, ada yang pakai batang gitu ya, ada yang pakai grafik. Nah, pakai titik-titik, semakin banyak titiknya semakin mahir gitu. Additional skills ini adalah skill tambahan. Contoh, public speaking, digital marketing, content creator, time management, menguasai waktu, teamwork, dan pasti harus public relation atau hubungan publik. Jadi silahkan kalian masukin sesuaikan dengan yang punya kalian. Kalau sudah, tinggal di-share, kemudian ya, kemudian kita download. Nah, downloadnya pakai PDF ya teman-teman. Kayak pilih ini kan suggested-nya PNG, kita pilih yang PDF punya gitu ya. Oke, kita pilih PDF standar. Kemudian halaman berapa yang mau kita download. Di sini ceritanya Miss cuma mau download halaman keduanya aja karena yang halaman 1 itu kebetulan yang halaman 1 itu bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, kemudian kita download. Udah selesai gitu. Nanti kalian akan dapat PDF-nya. Nah, untuk yang tadi Mi sampaikan barcode, kalian tinggal klik aja link barcode-nya, terus di sini kalian copy paste. Kalau kalian buka Instagram, itu kalian klik aja bagian atasnya gitu ya. Ctrl C, kemudian kalian klik di sini, Ctrl V. Oh, sorry, ini salah nih. Contoh ya, di sini misalnya kita klik, Ctrl C, di barcode-nya Ctrl V, itu Instagram kita, klik QR code. Nah, ini tinggal kalian download saja QR code-nya, terus kalian tempelin di CV kalian. Jadi ketika HR mau ngecek sosial media kalian, dia nggak perlu nulisin nama kalian, dia langsung scan aja barcode-nya. Biar bagus gitu ya. Tinggal langsung masukin aja di Canva kalian tadi ya. Masukinnya gimana? Gampang ya, tinggal di sini klik upload. Oke, klik upload. Bentar ya. Klik upload di sini.
upload media, nah terus pilih berkas yang si gambar barcode tadi ya, nanti akan ke-upload di sini terus kalian tinggal klik. Nah, ini bisa kalian geser-geser aja lagi nanti. Kita klik misalnya. Nah, dia akan langsung masuk ke sini tuh ya. Langsung kita geser-geser kita mau taruh di mana gitu. Sesuaikan ininya kalian apa desainnya kalian. Oke, segitu dulu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman dan kalau misalnya ada yang bingung silahkan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar kalian. Jangan lupa kalian tuliskan di kolom komentar video ini don't miss terus nama kalian supaya itu bisa jadi presensi kehadiran kalian di kelasnya Miss. Oke, terima kasih.